Kabar penangkapan Amar Zoni atas penggunaan narkoba pada Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023 sukses menggemparkan publik. Pasalnya Amar Zoni baru bebas di bulan Oktober lalu. Momen penangkapan ini merupakan kali ketiga Amar Zoni tersandung kasus narkoba. Sebelum menikah dengan Irish Bella, Amar Zoni sempat menjalani rehabilitasi selama 5 bulan pada 2017. Selain Amar Zoni, siapa lagi artis tersandung kasus narkoba 3 kali? Amar Zoni pernah ketergantungan narkotika jenis ganja pada 2017 saat masih menjadi kekasih Ranty Maria. Kala itu Amar Zoni bebas sebelum genap 6 bulan rehabilitasi. Setelah menikah dengan Irish Bella dan punya 2 anak, Amar Zoni kembali tersandung kasus narkoba. Selain Amar Zoni, Jennifer Dunn juga 3 kali tersandung kasus narkoba. Pertama-tama pada 2005, Jennifer Dunn mengonsumsi ganja di usia 15 tahun. Sedangkan pada 2009, Jennifer Dunn ditangkap saat sedang berpesta narkoba di kosnya. Terakhir Jennifer Dunn terciduk pakai sabu-sabu pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan bebas setelah dipenjara 10 bulan. Robby Satria atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Robby Geisa pun sudah 3 kali ditangkap karena penyalahgunaan narkoba dan baru bebas Oktober tahun 2023 lalu. Robby Geisa pertama kali terciduk pakai ganja pada 2013. Vonis 1 tahun penjara kala itu tidak membuat Robby Geisa kapok hingga ketahuan pakai narkoba lagi pada 2015 dan 2022. Aktor Revaldo terjerat kasus narkoba 3 kali. Revaldo pertama kali tertangkap pada April tahun 2006. Saat itu Revaldo digerebek polisi dan kedapatan memiliki 1 paket sabu beserta alat isap. Saat itu Revaldo divonis penjara 2 tahun dan denda 1 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Penangkapan kedua, Revaldo ditangkap lagi terkait narkoba pada Juli tahun 2010 dan terakhir Revaldo ditangkap pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Penyanyi senior Faris RM terakhir kali ditangkap karena kasus narkoba pada Agustus tahun 2018. Selama 1 tahun, Faris RM menjalani rehabilitasi dari ketergantungannya pada narkoba jenis sabu di BNN Bogor. Rehabilitasi narkoba tersebut rupanya yang pertama untuk Faris RM. Pasalnya saat tersandung kasus narkoba pada 2008 dan 2015, Faris RM tidak menjalani rehabilitasi, melainkan dijebloskan ke penjara masing-masing 4 dan 6 bulan. Terakhir ada mendiang Imam S. Arifin yang terakhir kali ditangkap polisi pada Agustus tahun 2016 saat sedang menggunakan sabu-sabu. Sebelumnya Imam S. Arifin juga pernah berurusan dengan polisi karena narkoba pada 2008 dan 2010. Imam S. Arifin diketahui meninggal dunia pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Penyanyi dangdut yang populer dengan lagu "Menari di Atas Luka" tersebut meninggal dunia 1 bulan setelah bebas penjara dari kasus narkobanya yang ketiga.